Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 4 November 2023. Sebelum kita menjalani hidup di hari ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan anugerah yang Kau boleh nyatakan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami menikmati dan menjalani hidup ini Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan Tuhan lewat persekutuan kami. Dan di dalam persekutuan kami Tuhan, kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahaminya dengan baik dan memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 20. Ayat 8 sampai dengan 9 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Judul renungan kita berbudaya sesuai firman Tuhan. Budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada dan di bawah kritik firman Allah. Jikalau tidak demikian, maka penyelenggaraan budaya justru mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempersoalkan tindakan murid-murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Sebab perilaku tersebut dianggap najis. Mereka bermaksud memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun momen itu dipakai Yesus mengkritik mereka yang memilih melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Pada saat itu, ahli-ahli bertanggung jawab atas kehidupan orang tua. Mereka justru mempersembahkan apa yang harus diberikan untuk orang tua kepada Allah. Bagi Tuhan tindakan tersebut sangat munafik. Bahkan Yesus menegaskan bahwa mereka sama seperti Israel pada zaman Yesaya. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para murid bahwa pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dan dibuang di jamban. Murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta. Nah, saudara-saudara, mementingkan diri sendiri jelas bertentangan dengan firman dan melawan kehendak Allah. Berbudayalah dalam terang kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Budaya yang saling membagikan hidup sama satu sama lain, di sanalah Allah dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena kasih dan karunia Tuhan terus dilimpahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Waktu sejenak Tuhan kami datang kepadamu, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, tanggung jawab dan pekerjaan kami Tuhan. Biarlah
Engkau memberkatinya dan memberikan hasil yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, topang kami dan sertai kami. Lindungi kami dalam kehidupan ini Tuhan, sehingga kami dapat menyatakannya di tengah-tengah kehidupan ini berdasarkan dengan kehendak-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.